jadi pengembala yang cerdas. Nggak usah pakai prinsip kita ini bisa bergaul dengan semua orang, nggak usah. Hari seperti sekarang ini nggak usah banyak gaul, kecuali dengan orang yang betul-betul terpercaya dan kita kenal. Nggak usah jauh-jauh mainnya, udah kita ingatkan itu. Nggak usah. Sayangi diri kita, sayangi agama kita. Hari banyak fitnah seperti ini, ya. Nah, menuruti syahwat itu juga sangat mudah didapatkan, apalagi hari ini, ya. Karena banyak orang-orang yang tadinya kokoh di atas agama Allah, bahkan bisa menjadi da'inya atau alim dari ulamanya, tokoh dari tokoh-tokohnya, kemudian tergelincir dengan sebab fitnah-fitnah tersebut, baik dengan subuhat, ajaran-ajaran yang merasuk ke dalam benak mereka sehingga menjadikan sesuatu yang yakin dari ilmu yang Allah berikan berubah menjadi keraguan-raguan, akhirnya tergelincir dari jalan yang lurus, terjerembab dalam kubangan kesesatan. Itu banyak contohnya. Kalau kita runut dari sejarah, Masya Allah, ya, siapa yang membunuh Ali bin Abi Thalib? Siapa? Qatilu Ali ibn Abi Thalib, Abdurrahman ibn Muljim. Ini seorang alim, ya, seorang ahli baca Quran, bahkan orangnya Umar ibn Khattab, orang pilihannya Umar ibnul Khattab radhiyallahu an, ya. Kemudian bergeser pemahamannya, terpengaruh dengan pemahaman Al-Khawarij, akhirnya membunuh orang terbaik pada saat itu, yaitu Ali ibn Abi Thalib. Dibunuhnya saat di masjid salat. Membunuhnya bukan karena dendam urusan dunia, tetapi diniatkan sebagai ibadah jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ali yang tadinya dia yakini sebagai orang terbaik, kemudian berubah pikirannya, dia membunuh karena Allah orang terburuk di muka bumi saat itu. Bishr al-Mirrisi, tokoh kebid'ahan yang luar biasa, itu biasa hadir di majelisnya Imam Abi Yusuf, tilmidnya Abi Hanifah, gurunya ahli sunnah, santrinya menjadi gembong kebid'ahan. Tidak asing barangkali di tengah para thalabah dan juga kaum muslimin secara umum nama Wasil ibn Atha. Wasil ibn Atha hidup pada masa tabi'in, biasa hadir di majelisnya Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala. Coba gurunya Al-Hasan Al-Basri, seorang tabi'in jalil, kemudian dia menjadi gembong embrio kebid'ahan Mu'tazilah, Wasil ibn Atha. Kalau kecerdasannya sangat cerdas, ini orang-orang cerdas, ya. Keilmuannya luar biasa. Ada yang namanya Hasan ibn Saleh, ini sezaman dengan Imam Sufyan As-Tsauri, bahkan keilmuan dan ibadahnya itu sejajar dengan Imam Sufyan As-Tsauri rahimahullahu ta'ala. Tapi beliau terfikrah dengan pemikiran Al-Khawarij, sehingga Imam Ahmad rahimahullah mengatakan Annal Hasan ibn Saleh fatanan nasa bi ibadatihi, bahwasanya Al-Hasan ibn Saleh memfitnah manusia dengan ibadahnya. Jadi nampaknya ahli ibadah, manusia percaya kepadanya, tapi ternyata punya pemikiran yang menyimpang dari akidah yang lurus. Masya Allah,
Ya, semua itu jadi pelajaran bagi kita. Ada di era muasirin hari ini, tahun-tahun 1900-an, 2000, seorang yang namanya Abdullah Al-Qasim digadang-gadang oleh ulama sebagai Ibni Taimiyah masa ini. Ya, menyusun kitab membantah halil bidah, membantah orang-orang Syiah, menegakkan akidah tauhid, menerangkan sunnah Nabi SAW. Bergeser sampai akhirnya berubah total menjadi seorang ateis, tidak percaya Tuhan, tidak percaya agama, sampai menulis sebuah kitab tentang agama itu, hadhihi hiyal aghlal, agama inilah hakikatnya yang membelenggu manusia dari kebebasannya. Masya Allah ya. Itu semua menjadikan kita hendaknya berhati-hati. Al-Imam Ibnul Jauzi rahmatullah, kalau tidak salah, beliau itu seorang al-wa'id al-bari', penasihat ulung. Jadi kalau beliau sedang memberikan nasihat itu, ribuan orang yang hadir dan tidak ada yang bergeming, karena beliau memiliki kalimat-kalimat hikmah yang luar biasa. Suatu saat beliau menangis. Ketika ditanya, kenapa engkau menangis? Aku takut orang yang aku beri nasihat selamat, sedang aku tidak selamat. Orang yang aku ajarkan kepadanya ilmu selamat, sedang aku tidak selamat. Masya Allah. Beliau memahami saking bahayanya apa, atau derasnya apa, fitnah yang ada. Gak usah jauh-jauh mainnya, udah kita ingatkan itu. Gak usah. Sayangi diri kita, sayangi agama kita. Hari banyak fitnah seperti ini.